petani porang. Ya, di depan saya ini adalah umbi yang 6 bulan panen. Kenapa disebut 6 bulan panen? Karena dia hidupnya atau besarnya hanya semusim. Jadi musim hujan dia tumbuh, musim kemarau antara bulan Maret April itu sudah bisa dipanen. Dan bibit umbi ini berasal dari mana? Itu pertanyaannya. Biasanya orang bingung. Jadi pertanyaan orang itu berapa bulan bisa dipanen? Itu sebenarnya terserah Anda. Kalau mau dari bibit katak itu bisa 2 musim ya. Kemudian kalau yang bibit umbi seperti ini Anda cukup 6 bulan panen. Tapi ingat, bibit umbi itu punya kriteria khusus yang perlu kita pelajari ya. Bukan asal umbi itu kecil terus bisa dibuat bibit. Itu juga kita harus tahu karakteristiknya bibit porang umbi ini dari umur berapa. Bisa jadi bibit umbi yang kecil itu bukan umur semusim, tapi bisa jadi sudah berumur 3 musim atau 3 tahun. Karena nutrisinya kurang, dia tidak bisa besar, dan itu dia tidak bisa besar juga gitu. Ya, ini bibit umbi segini. Ini berasal dari katak yang sebesar ini. Bahkan ada yang lebih kecil sih. Bisa mencapai dalam waktu 6 bulan, yaitu kita mulai nanam ini bibit katak ini di bulan Agustus September ya. Kenapa kok bulan panas, masih panas kok nanam padahal hujannya sekitar November ya? Karena itu sudah biasa. Jadi memang harus seperti itu. Apakah dia tidak mati nanti di dalam tanah? Tidak. Jadi jawabannya tidak ya. Jadi bibit ini di dalam tanah nanti biarpun panas tidak akan busuk ya, karena ini menyimpan kadar air juga. Dan kebalikannya nanti kalau Anda terlambat, itu ketika hujan sudah turun, durasinya itu udah sering hujan 1 minggu itu hujan terus gitu, mungkin 2 minggu lah, itu kalau kita baru memulai menanam itu terlambat gitu, bisa tidak tumbuh gitu. Jadi memang bulan September ini waktunya nanam sampai nanti Oktober ya. Oktober sudah bisa sudah selesai, harus sudah ketanam semua. Dan bibit ini kalau satu musim, dalam arti satu musim yaitu bulan September Oktober ini nanam, nanti dia November atau Desember dia tumbuh gitu. Desember, Januari, Februari, Maret dia mulai tua dia. Udah mulai mati batangnya. Menginjak April itu udah mulai mati. Kemudian dia akan berbuah katak juga ini. Kita pungutin kataknya, kita simpan, kemudian indukannya yang di dalam tanah kita biarkan di dalam tanah, tidak usah dibongkar. Ya, kalau dibongkar ini hasilnya seperti ini. Ya, kalau dibongkar seperti ini, besarnya sebesar ini. Jadi kalau udah di dalam tanah umur semusim tidak usah dibongkar. Kalau jaraknya sudah betul, jadi 25 cm kali 1 meter tadi. Ya, tidak usah dibongkar. Kok ini kok bisa dibongkar gini Pak? Ya, karena ada khusus untuk pembibitan, untuk umbi. Jadi Anda nanti bisa mempraktekkan setelah Anda nanti panen kedua, ketiga bisa dibuat ini. Karena kita bongkar itu semua, kita bongkar ketika umur 2 musim. Di situ pasti ada yang kecil, dan yang kecil kita sisihkan, kita buat rak-rakan seperti ini. Jadi kan sayang kan kalau misalkan kecil terus kita jual atau kita proses untuk kering. Jadi mendingan yang kecil kita sisihkan, kita simpan seperti ini ya. Nah, kemudian ini bibit katak tadi yang pertama tumbuh dari hasil dari musim pertama, kita tanam di lahan yang satunya. Sebenarnya kita siapkan itu 3 lahan sudah bagus kok. Jadi nanti bisa setiap tahun kita bisa panen. Jadi yang katak ini tanam nanti musim 6 bulan kemudian kita panen, tapi panennya panen katak loh ya, bukan panen umbi. Jadi umbi dibiarkan dulu. Kita tahun pertama panen katak. Kemudian tahun kedua dia akan musim hujan dia akan tumbuh. Dia tumbuh terus dia mati, kita panen kataknya juga. Dan itu kataknya bisa ditanam di tempat lain, di lahan lain. Kemudian kita nunggu di bulan April tadi, tinggal kemauan Anda mau bulan April bisa dipanen atau Maret atau Mei atau Juni atau Juli atau Agustus, itu terserah Anda. Jadi butuhnya uang Anda itu kapan gitu, maksudnya itu menyesuaikan kebutuhan juga. Ya, jadi dibuat rak-rakan seperti ini untuk menyimpan. Jadi ketika panen yang besar itu dijual, yang kecil itu bisa disimpan sendiri ya.
untuk regenerasi berikutnya. Jadi umbinya tidak sama, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau petani di daerah kami sih, mereka bibitnya itu rata-rata 1 kiloan. 1 kilo itu tidak dijual mereka, ya 1 kiloan. Mereka malah ditanam lagi seperti ini 1 kiloan. Jadi pertanyaan saya bikin asumsi itu di video saya yang lain, bahwa katak sebesar ini kalau ditanam 2 musim bisa menghasilkan 2 kilo. Itu apakah hanya asumsi, apakah bukti? Ya, kalau kita lihat ini hanya semusim, kalau perawatan benar semusim, jadi 6 bulan. Ya, ini sekitar 8 on. 8 on 1 kiloan. Berarti kalau ini ditanam biasanya itu rata-rata itu bisa menghasilkan 4 kilo sih. Tapi kita buat asumsi jangan terlalu tinggi. Ya anggap aja nanti kalau hasilnya itu lebih banyak, ya anggap aja bonus gitu. Jadi kita buat asumsi hasil terendah, ya, biar tidak kecewa nanti. Ikutin terus video saya, ya. Kita berbagi, kita sharing, nanti komen di bawah. Tanya apa aja, silakan. Sebatas kemampuan saya, sebatas ya, kita bicara fakta, bukti, jadi di lapangan. Ya, atau mungkin punya apa masukan, Pak Wadi bikin video yang kayak gini, atau yang perlu ditanyakan apa, nanti saya buatkan video. Ya video saya tidak bisa edit, jadi ya seperti ini, realita fakta nyata dan amatir. Ya sekian dulu dari saya, Pak Wadi Porang. Ada 3 channel kawan, jadi nanti Pak Wadi Porang official sama Pak Wadi Porang sama Petani Porang. Ya ikutin terus, dan salam petani porang Indonesia.